Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mata kuliah yang berikutnya, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu ada akuntansi dasar, akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting, dan nanti ada advanced accounting. Nah, yang kali ini saya akan bahas intermediate accounting atau akuntansi keuangan menengah. Akuntansi keuangan menengah ini dibagi 2 semester. Akuntansi keuangan menengah 1 dan akuntansi keuangan menengah 2. Saat ini saya akan membahas akuntansi keuangan menengah 1 terlebih dahulu, di mana materi yang akan diberikan di dalam akuntansi keuangan menengah 1 ini adalah tentang laporan keuangan, yaitu tepatnya laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan ini akan dibahas semua akun yang ada di aktiva dan akun yang ada di pasiva. Untuk akuntansi keuangan menengah 1 akan membahas di seluruh aset, seluruh aktiva. Dari kerangka konseptual akuntansi itu sendiri, tujuan dari akuntansi atau pembuatan laporan keuangan itu, sampai kepada bagaimana kita melaporkan setiap akunnya, melaporkan yang benar dan baik. Anak muda, yang menarik di dalam akuntansi keuangan ini akan banyak teknik akuntansi, akan banyak metode akuntansi yang akan diterapkan di setiap akunnya, dan masing-masing metode itu menghasilkan hasil yang berbeda. Sepanjang itu diatur oleh standar akuntansi keuangan Indonesia atau dibolehkan oleh standar akuntansi keuangan Indonesia yang dibuat oleh Ikatan Akuntan, atau sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh negara, yaitu undang-undang perpajakan, maka metode akuntansi itu boleh dilakukan. Anak muda, di akuntansi keuangan 1 ini kita akan membahas bagaimana membuat laporan keuangan sampai kepada komponen-komponennya dengan benar dan baik. Membuat laporan keuangan yang benar dan baik itu adalah tujuan belajar akuntansi. Karena apabila kita laporan keuangannya benar dan baik, maka laporan keuangan itu memiliki kegunaan yang besar, yaitu berguna bagi pemakai akuntansi untuk pengambilan keputusan, baik oleh manajemen, baik oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal, khususnya investor dan kreditor. Anak muda, pastikan kita nanti setelah belajar akuntansi keuangan ini, kita mampu membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Membuat laporan keuangan yang benar saja tidak cukup, apalagi salah. Harus benar dan baik. Saya kasih contoh bahwa benar saja nggak cukup. Menjadi tukang becak yang jujur itu benar. Sekarang ada Gojek, sekarang ada angkot, bahkan angkot sekarang sudah terkalahkan oleh Gojek, maka tukang becak itu tidak menarik. Walaupun itu profesi yang benar, dia jujur, ada dompetnya ketinggalan dikembalikan, maka profesinya benar, tetapi tidak cukup. Menjalankan hidup yang benar saja tidak cukup. Karena apa? Karena duitnya sedikit. Kalah dengan Gojek, kalah dengan substitusi yang lain. Begitu juga akuntansi. Membuat laporan keuangan yang benar saja tidak cukup, apalagi salah. Di akuntansi keuangan ini, pastikan bahwa saudara nanti setelah belajar akuntansi keuangan bisa membuat laporan keuangan yang benar dan baik dengan seluruh teknik akuntansinya, dengan seluruh metode akuntansinya, kemudian menentukan
mana yang baik bagi perusahaan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Itu yang dimaksud dengan benar dan baik. Benar itu sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu nanti sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa melanggar aturan yang berlaku, baik itu undang-undang perpajakan maupun dari standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Anak muda, materi akuntansi keuangan ini sama dengan akuntansi keuangan dasar. Kita akan memberikan materi-materi sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran 1 semester itu ya. Kemudian referensinya juga sama. Saya memakai 1 dari textbook, 1 dari standar, 1 dari referensi nasional, dan 1 bisa referensi dari dosennya masing-masing. Yang textbook sama dengan yang akuntansi dasar, saya pakai KISO, Intermediate Accounting. Kemudian yang nasional saya biasanya pakai bukunya Zaki Baritwan. Kemudian yang internal pribadi bisa pakai bukunya dosennya masing-masing. Anak muda, akuntansi keuangan menengah 1 ini juga memiliki metode pembelajaran yang sama dengan akuntansi dasar. Selain paham, ada latihan-latihan soal yang harus dikerjakan. Belajar akuntansi itu harus 2 sisi dikerjakan. Paham terlebih dahulu, baru latihan soal. Kalau kita paham toh tanpa latihan soal, nanti lumpuh. Kita tidak bisa mengerjakan. Begitu ada ujian, ada kasus di perusahaan, kita nggak bisa mengerjakan. Karena kita tidak terbiasa mengerjakan kasus-kasus perusahaan atau kasus-kasus latihan soal. Tapi kalau kita belajarnya hanya latihan soal saja, tapi belum paham, seperti orang buta, salah melulu. Jadi sama dengan akuntansi keuangan dasar, metode pembelajaran akuntansi intermediate ini harus selain paham juga latihan soal. Makanya mahasiswa disarankan untuk memiliki 1 minimal buku referensi yang disarankan. Anak muda, kita masuk ke dalam materi yang pertama tentang laporan keuangan. Anak muda, bagian yang pertama ini dari materi intermediate accounting adalah laporan keuangan. Mengapa kok laporan keuangan ini dibahas terlebih dahulu sebelum komponen-komponen yang ada di dalamnya? Karena laporan keuangan itu adalah tujuan kita belajar akuntansi. Mahasiswa belajar akuntansi sampai menjadi sarjana, sampai menjadi ahli akuntansi, dia harus bisa membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Karena laporan keuangan yang benar dan baik inilah nanti yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Anak muda, orang yang pinter akuntansi, pinter bikin laporan keuangan. Orang yang tidak bisa akuntansi, tidak bisa bikin laporan keuangan. Ngontrolnya mudah. Dan ketika kita sudah paham akuntansi, pinter akuntansi, maka pinter membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Bahkan ketika labanya kita terlalu banyak, kita bisa membuat laporan keuangan itu menjadi smooth, menjadi bagus, menjadi good news, menjadi informasi yang baik bagi pemakai tanpa melanggar undang-undang dan tanpa melanggar peraturan. Itu orang yang bisa membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Kalau kita hanya bisa membuat laporan keuangan yang benar, maka kita cukup menggunakan teknik accounting kemudian dilaporkan dan benar, walaupun itu nanti merugikan perusahaan. Tetapi kalau orang yang pintar akuntansi itu harus bisa membuat laporan keuangan tidak hanya benar tapi juga baik. Perusahaan diuntungkan tanpa melanggar undang-undang, tanpa melanggar peraturan yang berlaku di akuntansi. Itu tujuan kita belajar akuntansi keuangan menengah ini. Kita harus mampu membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Seperti yang telah kita pahami, membuat laporan keuangan yang benar itu sesuai aturan. Kalau baik, nanti sesuai kepentingan tapi tanpa melanggar aturan. Anak muda, setelah Anda nanti lulus, bahkan sebelum lulus akan ada seminar-seminar akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi, nanti di situ akan dibahas creative accounting, tax avoidance, tax evasion, earning management,
smoting income, dan lain-lain. Apa itu semua? Semua itu bagaimana membuat laporan keuangan yang benar dan baik, kecuali yang tax evasion. Jadi nanti, walaupun kita sudah bisa membuat laporan keuangan dengan benar, harus bisa yang baik, harus bisa kreatif. Misalnya, kita membuat tax avoidance. Tax avoidance itu suatu perencanaan pembayaran pajak yang baik bagi perusahaan tapi tidak melanggar undang-undang. Baik kan? Tapi juga benar. Benar dan baik. Kalau kita cuma benar, begitu laba banyak, laporkan, bayar pajak banyak. Begitu besok labanya rugi, kita rugi sendiri. Tapi dengan keahlian akuntansi, kita bisa smoting income. Kita bisa meratakan laba. Kita bisa earning management, memanage labanya. Agar laporan keuangannya itu menjadi stabil, investor suka, kreditur suka, pemerintah suka. Dan yang utama, tidak melanggar standar akuntansi keuangan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Itu yang dimaksud dengan membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Jadi earning management, memanage laba, smoting income, tax avoidance itu dibolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Yang tidak dibolehkan, creative accounting yang melanggar undang-undang. Misalnya, tax evasion. Jadi dia bagaimana menyelundupkan pajak, menghindari pajak, tapi melanggar undang-undang. Itu tidak dibolehkan. Itu creative accounting yang kebablasan, yang sampai melanggar aturan. Yang dibolehkan adalah creative accounting yang tidak melanggar undang-undang. Nah, pastikan di mata kuliah akuntansi keuangan ini, kita nanti akan belajar banyak teknik, banyak metode, dan kita bisa memanfaatkan semua teknik itu untuk membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Baik dengan technical earning management, smoting income, tax avoidance, semuanya itu adalah creative accounting agar laporan kita tidak hanya benar tapi juga baik. Sahabat muda, seperti kehidupan tadi, benar saja tidak cukup, jadi tukang becak saja tidak cukup, harus benar dan baik. Selain pekerjaannya benar juga duitnya banyak. Begitu juga perusahaan. Benar saja tidak cukup, bikin laporan keuangan yang benar saja tidak cukup, tapi laporan keuangan yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun stakeholders, pemerintah, kreditur, investor, semuanya menjadi nyaman, stabil, dan kita mampu membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Itu yang dimaksud dengan tujuan belajar akuntansi keuangan ini. Bisa membuat laporan keuangan bukan hanya benar tapi juga baik. Oke, oleh karena itu, secara kerangka konseptual, jadi semacam kerangkanya akuntansi. Akuntansi itu dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama adalah tujuan dari akuntansi. Di level kedua itu isinya 2 kelompok, elemen-elemen laporan keuangan dan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif nanti ada 2 kelompok besar, yaitu adalah fundamental, artinya kualitatif yang utama, dan juga kualitatif pendukung, enhancing. Kualitatif pendukung, karakteristik kualitatif pendukungnya. Kemudian level yang ketiga ada 3 kelompok besar, yaitu asumsi-asumsinya, prinsip-prinsip akuntansinya, dan larangannya. Kita bahas satu-satu di masing-masing level ini. Level yang pertama, ada 1 pilar namanya tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi persis seperti kita bahas di muka. Tujuannya membuat informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga ruang lingkupnya sangat banyak. Jadi tidak hanya dipakai oleh manajer, tidak hanya dipakai oleh direktur utama, tidak hanya dipakai oleh pemilik perusahaan, dipakai oleh investor, dipakai oleh kreditor, dipakai oleh serikat pekerja, dan lain-lain. Seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ini akan memanfaatkan laporan keuangan.
Pilar yang pertama, level yang pertama punya satu pilar adalah tujuan akuntansi itu membuat laporan keuangan atau informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Saya sudah bahas panjang lebar bahwa laporan keuangan itu harus benar dan baik. Coba seandainya laporan keuangan salah. Misal, laporan keuangannya rugi tapi dilaporkan laba. Manajernya tenang-tenang saja, pemiliknya bahagia karena laporan keuangannya laba. Padahal hasilnya rugi, tapi salah melaporkan laporan keuangan. Ketika seperti ini, maka tidak ada pengambilan keputusan ekonomi agar menjadi laba. Lama-lama bangkrut. Itu yang dimaksud bahwa laporan keuangan harus dilaporkan dengan benar dan baik. Kalau salah nanti pengambilan keputusannya juga salah. Begitu juga investor. Kalau kita kasih informasi yang salah, dia akan mengambil keputusan yang salah. Kreditur juga begitu. Kalau kita kasih informasi yang tidak benar, maka pengambilan keputusan juga nggak benar. Itulah makanya nanti dipastikan bahwa tujuan akuntansi di level yang pertama ini adalah harus mampu memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga benar dan baik itu menjadi catatan penting. Itu level yang pertama. Level yang kedua itu ada dua kelompok, ada dua pilar. Pilar yang pertama, elemen-elemen dari laporan keuangan. Pilar elemen-elemen laporan keuangan ini ada 5. Yang pertama adalah aset. Jadi laporan keuangan itu berisi aset perusahaan. Apa itu aset? Aset perusahaan itu kekayaan perusahaan. Jadi kalau kita mau tahu berapa kekayaannya PT Telkom, maka kita lihat asetnya. Di laporan posisi keuangan itu ada. Aset itu adalah sumber daya ekonomi aset itu kalau didefinisikan adalah sumber daya perusahaan yang nantinya akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Itu aset perusahaan. Kemudian yang kedua, elemen dari laporan keuangan itu yang kedua adalah liabilities. Orang bilang ini hutang. Yaitu semacam kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui pembayaran sumber daya ekonominya. Liabilities ini dikenal dengan utang yang harus segera dibayar. Kemudian elemen yang ketiga dari laporan keuangan ini adalah equities. Orang Indonesia bilangnya ekuitas. Asalnya equity. Equity artinya semacam modal sendiri. Sebenarnya ekuitas ini semacam aset bersih. Jadi kita itu kekayaannya berapa dikurangi hutang, itulah kekayaan kita yang bersih. Kekayaan dikurangi utang-utang kita itu adalah net aset kita, kekayaan bersih kita. Nah, equity ini adalah total aset dikurangi liabilities itu. Ekuitas namanya. Ekuitas itu semacam aset bersih, yaitu aset dikurangi kewajiban. Yang keempat adalah income. Yang kelima expense. Nah, income ini adalah manfaat ekonomi yang diterima perusahaan dari kenaikan aset atau pengurangan liabilitas. Jadi ada manfaat ekonomi yang diterima perusahaan, baik itu sumber ekonomi, sumber daya ekonomi seperti kas, piutang gitu ya, atau mengurangi liabilitasnya. Kemudian yang terakhir yang kelima isinya dari laporan keuangan itu adalah expense. Kebalikannya dari income, yaitu penurunan manfaat ekonomi sehingga nanti ekuitasnya itu berkurang. Jadi kalau ada income, ekuitasnya naik, ekuitas itu semacam net aset kita meningkat, tapi begitu ada biaya atau expense, maka nanti aset kita, net aset kita, kekayaan bersih kita menjadi berkurang. Modal ekuitas kita menjadi meningkat kalau ada income, berkurang kalau ada expense atau biaya-biaya ya. Sahabat muda atau anak muda,
Level kedua dari kerangka konseptual akuntansi ini berisi dua pilar. Pilar yang pertama adalah elemen-elemen laporan keuangan. Tadi kita sudah bahas 5 elemen besar. Kalau aset kan banyak macamnya ya, ada kas, ada piutang, persediaan, bahkan gedung, mesin dan lain-lain ya. Kalau hutang itu ya udah hutang macam-macam ya, hutang jatuh tempo, hutang jangka pendek, hutang karyawan dan lain-lain. Ya, ekuitas juga sama. Pendapatan dan expense, income dan beban ya. Kemudian pilar yang kedua di level kedua. Ada karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan ini ada 2, yaitu karakteristik kualitatif yang fundamental dan ada karakteristik kualitatif yang penunjang atau enhancing. Sekarang kita bahas karakteristik kualitatif atau kualitas laporan keuangan itu yang utama atau fundamental. Laporan keuangan dikatakan berkualitas, memiliki karakteristik fundamental atau karakteristik kualitatif yang utama apabila memiliki 2 hal, yaitu yang relevan dan faithful. Faithful itu dapat dipercaya. Relevan itu apa? Relevan itu dia mampu memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan, yang relevan. Apa ciri-cirinya laporan keuangan itu relevan? Ciri yang pertama, memiliki atau mampu memberikan prediksi ke masa depan. Kita membaca laporan keuangan itu bisa membaca bahwa laporan ke depan ini bakal begini, bakal begitu. Laporan keuangannya dari tahun ke tahun naik, labanya, asetnya tambah banyak, maka kita bisa memberikan penilaian bahwa prediksi masa depan perusahaan ini bakal bagus. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas yang utama itu harus memberikan prediksi terhadap masa depan. Ciri yang kedua, selain bisa memprediksi, bisa dikonfirmasi. Konfirmasi itu semacam apabila diuji itu hasilnya sama. Jadi, laporan keuangan ini selain berkualitas di bidang relevansinya, dia juga mampu memberikan nilai uji yang sama. Itu namanya konfirmasi. Ya, bisa dikonfirmasi. Kemudian ciri yang ketiga dari relevan ini adalah materialitas. Jadi laporan keuangan yang tidak penting tidak usah dilaporkan. Contohnya, materiality apa itu? Secara definisi itu dia mampu membuat laporan keuangan itu terpengaruh. Misalnya begini, laporan keuangan omsetnya 1 triliun. Ada pengeluaran 1 juta. Maka 1 juta atau 10.000 aja lah ya, maka itu tidak berarti lah dengan laba yang 1 triliun. Jadi seandainya diabaikan itu, biaya itu dianggap semacam tidak dilaporkan, itu tidak materiality, tidak berpengaruh terhadap performan laporan keuangan. Jadi performan keuangan itu kalau berpengaruh namanya materiality atau materialitas. Kalau tidak berpengaruh itu tidak material. Saya kasih contoh yang mudah saja deh. Misalnya ada Pangeran William pergi ke Bali. Dia nggak punya uang rupiah, nuker pound sterling dengan rupiah. Ditaruh di jasnya kanan kiri uang rupiah banyak, ratusan ribu. Dia nyewa mobil yang terbuka, kemudian terbang 1, 2, 3, 10 lembar terbang. Anak-anak berebutan, senang. Tapi kalau seorang William, pangeran Inggris itu, kemudian senang dengan dia bisa tabur itu 1 gebok, 2 gebok ditabur, dibagi. Karena apa? Karena 1 gebok uang rupiah ratusan ribu itu tidak berarti bagi dia. Nggak berarti. Coba bayangkan kalau misalnya anak muda yang uangnya tidak banyak. Naik sepeda motor dengan pacarnya misalnya. Naik sepeda motor dengan istrinya misalnya. Begitu terbang 1, 2, wah dia akan mengambil. Karena apa? Karena 100.000, 200.000 bagi anak muda ini berarti nilainya. Nah, itu yang dimaksud dengan materiality. Materiality itu berarti. Maka dia mempengaruhi laporan keuangan.
Jadi kalau misalnya 10.000, 100.000 tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan yang labanya triliunan, ya enggak usah dilaporkan. Tidak dilaporkan tidak apa-apa, yang dilaporkan itu yang materiality saja. Laporan keuangan yang mampu memberikan informasi keuangan yang berarti bagi perusahaan. Itu yang dimaksud dengan materiality atau materialitas. Nah, laporan keuangan yang berkualitas itu salah satunya adalah memiliki prinsip materialitas, memiliki materiality. Yang tidak materialitas diabaikan. Itu yang relevan. Fundamental ini atau yang utama ini, kualitas utama ini, selain relevan itu juga faithful. Faithful itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu salah satunya ya netral. Netral itu ciri-cirinya tidak berpihak kepada pihak manapun, tidak berpihak kepada kreditur, tidak berpihak kepada investor, tidak berpihak kepada manapun. Jadi netral itu artinya dia semacam segala kepentingan diperhatikan. Kemudian bisa dipercaya kalau laporan keuangannya komplit atau lengkap. Jadi laporan keuangannya itu dilaporkan secara lengkap sehingga tahu mana yang boros, mana yang tidak gitu. Sehingga laporan keuangannya itu menjadi komplit. Itu salah satu ciri bahwa laporan itu memiliki kualitas secara kualitatif. Dan tentu salah satu ciri yang ketiga adalah bebas dari kesalahan. Nah, kalau salah kan tadi tidak berarti ya, maka tidak berkualitas. Itu adalah kualitas utama ya dari karakteristik kualitatif. Kemudian yang kedua, di pilar yang kedua, di level kedua itu karakteristik kualitatif. Yang kedua itu adalah bukan fundamental, bukan yang utama, tapi penunjangnya, enhancing-nya. Nah, enhancing ini kualitas pendukung. Jadi laporan itu dikatakan memiliki karakteristik berkualitatif, kualitatif utama dan pendukung. Nah, pendukung ini ada 4. Ada 4 semacam apa ya? Ciri-ciri bahwa ini memiliki enhancing atau karakteristik kualitatif penunjang. Apa itu? Bisa diperbandingkan. Comparability ya, bisa diperbandingkan itu bisa dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Alfamart dengan Indomaret. Laporan keuangan itu bisa dibandingkan. Nggak bisa kemudian ini jauh berbeda ya komponennya, kemudian tidak bisa mengambil, yang ini bisa mengambil keputusan, ini nggak bisa gitu. Jadi harus bisa dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Ya, kalau perusahaan industri rumah sakit A dengan rumah sakit B itu bisa dibandingkan. Yayasan A dengan yayasan B itu bisa dibandingkan. Koperasi A dengan koperasi B bisa dibandingkan dengan sejenis. Jadi salah satunya adalah harus bisa dibandingkan laporan keuangan itu dengan perusahaan yang sejenis. Itu dikatakan berkualitas secara penunjang. Yang kedua, bisa diverifikasi. Jadi laporan keuangan itu kalau diuji hasilnya sama. Jadi kalau menggunakan metode tertentu diuji hasilnya sama. Jadi ini berkualitas. Kemudian yang ketiga dan keempat, laporan keuangan itu dilaporkan secara tepat waktu. Jadi kalau laporan keuangan itu dilaporkannya terlambat, itu tidak berkualitas. Misalnya, ada laporan keuangan misalnya rugi. Laporannya terlambat. Perusahaan tidak bisa ngambil keputusan karena belum dilaporkan. Udah kadung bangkrut karena laporannya telat. Sudah dilaporkan, sudah 5 tahun baru dilaporkan. Misalnya. Jadi laporan keuangan itu harus tepat waktu. Kalau pada akhir periodenya 1 tahun, maka pada akhir tahun itu, tidak jauh dari akhir tahun itu, harus segera dilaporkan bagaimana posisi keuangan dan laporan kinerja keuangannya. Agar pengambilan keputusan bisa dilakukan. Salah satu penunjang bahwa laporan ini berkualitas adalah tepat waktu. Laporan keuangannya kalau per akhir 31 Desember, maka tepat waktu dilaporkan. Jangan sampai terlalu lama. Memang kalau di bursa efek itu ada batas maksimal. Biasanya 4 bulan karena itu harus diaudit oleh eksternal auditor. Ya, itu prosesnya agak lama. Maksimal 4 bulan. Tapi kalau tidak diaudit seperti laporan triwulanan, bulanan, itu langsung tepat waktu tidak apa-apa. Apalagi sekarang sudah menggunakan computerized, langsung bisa dilakukan pembuatan laporan keuangan dengan tepat waktu. Tapi kalau annual report, laporan keuangan tahunan biasanya itu ada audit dulu. Auditable ya, ini harus diaudit dulu oleh eksternal sehingga proses itu
Biasanya bursa efek itu mengatur atau memberi waktu maksimal 4 bulan. Jadi sebelum 4 bulan sudah harus dilaporkan. Agar apa? Agar seluruh pengguna laporan keuangan itu bisa memanfaatkan informasi keuangan. Tapi biasanya tidak kurang akal, ada teori signal, ya, ada teori sinyal, ada bagaimana bocoran-bocorannya sehingga pengambilan keputusan itu bisa segera dilakukan. Sebelum audit selesai dilakukan. Jadi ketepatan waktu itu penting, kalau terlambat nggak ada gunanya. Misalnya, kita di dapur kebakaran. Kita memberitahu setelah 2 hari atau 1 hari udah habis sudah rumahnya. Jadi laporan itu harus tepat waktu. Begitu ada kompor meledak harus segera dilaporkan dan segera diatasi pengambilan keputusan. Kalau terlambat nggak ada gunanya, samalah dengan kehidupan. Kesadaran yang berguna adalah kesadaran yang belum lewat waktunya. Kita sebagai anak muda belajar, berkarya, belajar berbisnis, dan lain-lain. Itu penting, karena itu belum lewat waktunya sebagai anak muda. Coba bayangkan kalau kamu sudah tua baru sadar. Wah, kenapa aku tuh dulu nggak belajar? Kenapa aku dulu kok nggak berkarya? Kenapa kok dulu saya tidak belajar berbisnis sampai berhasil? Sadarnya setelah tua, terlambat, tidak tepat waktunya. Kesadaran yang seperti ini, kesadaran yang tidak ada gunanya. Sesal kemudian tidak guna. Kesadaran yang berguna, kesadaran yang belum lewat waktunya. Begitu juga laporan keuangan, informasi raba atau rugi, posisi keuangannya bagus atau tidak bagus, harus dilaporkan tepat waktu. Agar apa? Agar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan segera. Dan yang terakhir, dapat dipahami, understandability, ya understand. Bisa dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Tukang becak nggak paham karena memang dia tidak butuh laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Tetapi bagi internal eksternal yang memakai laporan keuangan, dia harus bisa dipahami. Itu karakteristik kualitatif baik yang utama maupun yang penunjang. Level kedua, ada 2 pilar, elemen-elemen dan karakteristik kualitatif. Yang terakhir, level ketiga. Level ketiga ada 3 pilar. Yang pertama asumsi, pilar kedua di level ketiga itu adalah prinsip-prinsip akuntansi dan larangannya. Yang asumsi, asumsinya harus berkesinambungan atau going concern, ya, berkesinambungan. Perusahaan itu, bisnis itu tidak dilakukan hanya 1 tahun, 1 bulan saja, tetapi asumsinya dikerjakan terus-menerus. Nah, jadi laporan keuangan itu menjadi perlu dilakukan ketika asumsinya perusahaan ini akan dilaksanakan terus-menerus. Lah kalau cuma sebulan ya nggak usah laporan keuangan, nggak apa-apa, begitu selesai proyek selesai, ya kan? Kita mau ada konser, bukan konser ya, kita mau jualan hanya seminggu ya sudah kita jualan selesai, nggak usah laporan juga, untungnya berapa udah nggak usah bikin laporan. Tapi kalau di dalam perusahaan itu kan asumsinya going concern. Dari tahun ke tahun kita evaluasi mana yang kurang, mana yang boros, mana yang lain-lain. Sehingga ada pengambilan. Jadi asumsinya salah satunya adalah going concern. Asumsi kedua, 1 unit entity. Jadi 1 unit ekonomi yang berdiri sendiri harus terpisah dengan pemiliknya. Jadi kalau pemilik misalnya mau ngambil duit perusahaan, nggak boleh asal ngambil aja, nanti untung atau rugi nggak ketahuan. Jadi harus terpisah dari pemiliknya. Dia merupakan 1 unit tersendiri. Ya, itu namanya 1 unit entitas. Jadi asumsinya berdiri sendiri. Dia dapat, dia mengeluarkan duit segala macam, kelihatan nanti untung atau rugi. Tapi kalau dicampur dengan pemilik, ya nggak kelihatan ini ruginya dari mana. Diambil pemilik atau memang pengeluaran perusahaan yang banyak. Jadi asumsinya harus 1 unit usaha tersendiri. Ya, 1 unit entitas sendiri. Asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga, asumsi ketiga itu menggunakan unit moneter. Jadi laporan keuangan itu dilaporkan berapa rupiah, berapa dolar. Nggak boleh kita melaporkan kendaraan kita 5 unit gitu. 5 unit ada truk, ada mobil Innova, ada mobil Call misalnya. Tidak boleh. Ada 10 sepeda motor, ada 10 unit gitu, nggak boleh. Tapi berapa nilai rupiahnya, berapa nilai unit moneternya. Jadi laporan keuangan itu dilaporkan sebesar unit moneternya. Kendaraannya berapa rupiah, misalnya 2 miliar gitu. Peralatan kantornya berapa miliar gitu dan seterusnya. Jadi
Asumsinya harus dilaporkan dengan menggunakan unit moneter, tidak boleh unit, tidak boleh jumlah gitu, tapi nilai rupiahnya berapa, nilai dolarnya berapa. Kemudian asumsinya periodik. Periodik itu periodisasi. Laporan keuangan dilaporkan bulanan, 3 bulanan atau tahunan. Ya. Tidak tiap hari, biasanya sebulan ini kita untungnya berapa sih gitu perusahaan. Setahun untungnya berapa sih gitu. Ya, jadi laporan keuangan dilaporkan satu periode akuntansi. Satu periode itu bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan. Yang terakhir accrual basis. Jadi asumsi daripada akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia itu menggunakan accrual. Accrual itu pencatatan itu dilakukan saat terjadinya transaksi. Walaupun belum jadi cash. Kita jualan tapi belum dibayar karena kredit. Ya itu harus sudah dicatat. Piutang, debit kreditnya penjualan. Sudah terjadi penjualan harus dicatat. Walaupun belum cash. Nah kalau cash basis kan harus berbasis kas. Ya, accrual basis itu dicatat apabila sudah terjadi transaksi. Sudah ada serah terima barang, jual beli misalnya, nah, maka itu sudah harus bisa dicatat. Walaupun belum dibayar cash. Jadi accrual basis saat terjadinya. Saya rasa itu untuk asumsi, ya. Ada di level ketiga itu ada tiga pilar. Pilar yang pertama asumsi-asumsi, prinsip-prinsip dan larangan. Nah, prinsipnya apa aja? Prinsip yang pertama itu menggunakan historical cost. Historical cost itu semacam biaya historis. Dicatat, laporan keuangan itu mencatat informasi berdasarkan harga perolehan di masa lalu. Misalnya kita beli pabrik 10 miliar. Nah, kita harga perolehannya dulu 10 miliar. Maka bisa kita laporkan pabrik kita nilainya 10 miliar. Bukan satu pabrik, dua pabrik. Tapi nilai rupiahnya berapa? 10 miliar. Harga perolehannya 10 miliar. Nah, sekarang International Financial Reporting Standard ya, jadi standar akuntansi internasional itu sudah lebih kepada fair value. Jadi kalau kita misalnya beli pabrik 10 miliar, dipakai 5 tahun, 10 tahun. Tanahnya sudah naik, nilainya nggak 10 miliar lagi tapi sudah 50 miliar. Mau dilaporkan berapa? Yang benar, yang didominasi oleh IASB itu International Accounting Standard Board, tadi semacam Dewan Standar Akuntansi Internasional itu lebih memilih yang fair value. Jadi walaupun kita dulu belinya 10 miliar, tapi kalau sudah dipakai 5 tahun, barang yang kita beli, tanah dan bangunannya sudah nilainya 50 miliar, maka laporan keuangannya harus dilaporkan sebanyak 50 miliar. Atau fair value ini, kalau enggak ya pengambilan keputusannya bisa keliru. Coba bayangkan kalau kita sudah punya pabrik, nilainya 50 miliar. Dulunya beli 10 miliar memang, historical cost-nya. Nah kalau kita misalnya pinjam kredit 30 miliar, maka akan diberi. Tapi kalau kita laporkan 10 miliar, nggak diberi. Nah pengambilan keputusan menjadi keliru. Sehingga pengukuran di dalam prinsip akuntansi itu lebih mengutamakan kepada fair value. Dalam pelaksanaannya biasanya kalau kita ada pengambilan keputusan yang relevan untuk kreditur, investor, kita mau go public, itu harus ada laporan keuangan yang sudah fair value, nilai sekarang, current value, nilai sekarang atau current value-nya ya. Karena di situ nanti akan ada pengambilan keputusan baik oleh kreditur maupun investor. Tapi kalau enggak, bisa jadi kita masih menggunakan historical cost. Kita nggak ada kepentingan dengan pihak-pihak yang mengambil keputusan, ya sudah kita akan repot-repot. Menilai kembali itu repot. Ada, ini sudah nilainya berapa, kekayaan kita sudah nilai berapa, tanah kita sudah berapa, itu kan butuh appraisal tersendiri. Jadi kalau tanpa ada pengambilan keputusan, pada kenyataannya menggunakan historical cost. Nah, karena memang masih bisa dilakukan ya. Tetapi kalau dalam rangka pengambilan keputusan dilakukan, maka seharusnya laporan keuangan itu dilaporkan sebesar nilai yang sekarang, fair value-nya atau current value-nya. Yang kedua prinsip pengakuan pendapatan. Jadi sejak sejarah misalnya penjualan ya, ada serah terima barang, maka itu sudah harus diakui pengakuan pendapatannya ya. Baik itu piutang maupun cash ya. Kalau kita kredit ya piutang pada pendapatan begitu. Karena accrual basis ya. Nah, kalau kita tunai berarti kas pada pendapatan. Jadi ada pengakuan pendapatan, juga ada pengakuan beban.
Pengakuan beban itu biasanya kalau kita menjual tentunya ada beli dulu. Nah, beban itu adalah semacam pengakuan yang harus dilakukan ketika sudah terjadi ada revenue, ya, ada pengakuan pendapatan. Ya. Ada prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan bebannya, sehingga ketemu labanya berapa. Kemudian yang terakhir dari pilar prinsip-prinsip akuntansi itu adalah full disclosure. Apa full disclosure itu? Adalah pengungkapan yang penuh. Jadi laporan keuangan harus diungkapkan secara lengkap, penuh. Kalau nggak lengkap harus ada catatan atas laporan keuangan. Harus ada informasi-informasi yang melengkapi sehingga laporan keuangannya itu full disclosure. Sehingga laporan keuangannya itu menjadi komplit, menjadi full disclosure, menjadi lengkap. Itu prinsip-prinsip akuntansi yang ada di pilar level ketiga. Kemudian yang terakhir adalah larangan. Larangan itu yang dikenal dengan constraint. Jadi tidak boleh kita meniadakan biaya agar labanya naik misalnya. Misalnya piutang kita rugi. Ruginya apa? Orang nggak bayar. Kenapa kok nggak bayar? Bangkrut. Atau ditelan bumi karena gempa. Kan nggak bayar. Nah, kita itu tidak menghapus biaya kerugian itu. Sehingga laba kita tetap aja naik. Saya pernah ngurusi perusahaan tertentu gitu. Ada 14 perusahaan cabangnya itu untung semua. Tetapi nggak punya duit semua. Karena apa? Karena kerugian piutangnya nggak pernah dihapus. Jadi tidak boleh kita menghapus biaya agar labanya ada. Kalau memang rugi ya dilaporkan. Jadi sama saja dengan pendapatan, tidak boleh meniadakan pendapatan, tidak boleh mengurangi pendapatan, tidak boleh menambah pendapatan. Jadi laporkan apa adanya. Termasuk larangan menghilangkan biaya. Tidak boleh menghilangkan biaya agar kalau pengaturan itu namanya masih earning management. Tetapi kalau penghilangan manipulasi itu tidak boleh. Itu adalah yang terakhir. Kesimpulannya apa? Ada 3 level. Level pertama pilar, yaitu tujuan. Level yang kedua itu ada elemen-elemen dan karakteristik kualitatif. Level yang ketiga 3 pilar. Asumsi, prinsip, dan larangan. Itulah kerangka konseptual akuntansi sebagai dasar pembuatan aturan akuntansi, dan nanti kita akan bahas satu persatu setiap akun dari laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Salam buat mahasiswa.